saya hormati Pak Andi, Kepala Disub, Kepala BPKAD, serta seluruh kepala sekolah yang terundang hari ini dan tentu sebagai peserta di dalam rapat yang hari ini hadir. Bapak Ibu, mohon maaf karena tadi terlambat, ada yang perlu kita konfirmasi terkait dengan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Kenapa akan dilakukan survei kepuasan masyarakat? Karena setiap tahun untuk mengetahui indeks kinerja kita di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ini apakah tetap atau menurun atau jalan di tempat. Ini nanti sebagai indikator daripada penilaian kita setiap tahun. Bapak Ibu, hari ini Pak Nur Sujito melakukan suatu kegiatan yang intinya ini adalah sebagai inovasi juga Pak Nur. Karena Pak PJ Bupati setiap 3 bulan Bapak Ibu dilakukan penilaian kinerja oleh Bapak Menteri. Di dalam penilaian kinerja apa saja yang menjadi indikator? Ada 3. Yang pertama adalah target sisi pendapatan, ya, apakah sesuai. Kemudian yang kedua, target atau realisasi belanja ini juga apakah sesuai. Dan yang ketiga, apakah ada inovasi. Karena kalau berbicara masalah target pendapatan, target belanja, di situ sebenarnya ada tusi dan juga ada program kegiatan yang ada di masing-masing OPD yang dirangkai. Ini adalah di dalam perencanaan setiap tahun. Kita ketahui di tahun 2024 dengan kekuatan postur APBD kita di 8,4 triliun, sisi pendapatan kita PAD murni di angka 904 miliar, dan di DBH migas atau transfer dari pemerintah pusat ada di 4,5 triliun. Sedangkan dari sisi pendapatan dan sisi belanja ini tertutup dari silpa. Maka kalau kita lihat dari tahun ke tahun Bapak Ibu, ini ada kenaikan di dalam postur APBD. Kemudian apa saja yang menjadi kiat-kiat kita? Karena setiap sisi pendapatan setiap bulan ada targetnya, maka realisasinya ini diharapkan sesuai. Begitu juga belanja. Maka nanti pada pukul 15 Pak Nur kita ada undangan untuk evaluasi penyerapan anggaran di akhir bulan Mei. Kita berharap inovasi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan hari ini, yaitu muatan lokal. Kalau di tahun 2000 waktu 2010 ya, muatan lokal untuk renang. Renang dulu 2010 ya. 2009 2010 pelaksanaan kalau nggak salah ya. 2009 dan 2010 ada inovasi untuk muatan lokal renang. Dan ini juga berfungsi karena pertimbangannya Kabupaten Bojonegoro punya Bengawan Solo yang panjang. Siswanya tidak semuanya bisa renang. Dan ternyata sekarang terbukti Bapak Ibu, ternyata kejadian orang tenggelam sesuai dengan data BPBD di tahun ini meningkat. Kalau di tahun 2020 ini kalau nggak salah adalah di bawah angka 12, kalau di tahun ini adalah sekitar 18 kejadian. Maka ini menunjukkan ada sebuah tren kenaikan, berarti untuk muatan lokal perlu menjadi perhatian lagi
yaitu untuk renang Pak Nur. Barangkali walaupun tidak masuk di wajib, untuk siswa bisa disampaikan untuk belajar renang. Bahkan yang terakhir yang berada di Kalitidu saat ini untuk mahasiswa yang hilang sampai sekarang belum ketemu. Ini kemarin pada waktu wisuda di Setegia yang mewakili orang tuanya karena mahasiswanya tenggelam dan sampai sekarang belum ketemu. Bapak Ibu, sesuai dengan anak KPC bahwa di tahun 2024 ini sebenarnya ada sinergi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Ada 6 yang menjadi PR kita. Yang pertama, menurunkan angka kemiskinan. Yang kedua, menurunkan angka stunting. Yang ketiga, pengendalian inflasi. Yang keempat, pendidikan. Kelima, kebencanaan. Keenam, meningkatkan pendapatan dari investasi, UMKM dan wisata. Di pendidikan, Bapak Ibu, kita ketahui bahwa saat ini IPM Kabupaten Bojonegoro di angka 7,80. Ini di bawah dari tingkat provinsi dan tingkat nasional. Apa yang menjadi ukuran IPM? Ini adalah diukur dari 3 hal, dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, dan dari daya beli masyarakat. Kalau dari sisi kesehatan, ya, ini adalah angka harapan hidup. Saat ini angka harapan hidup Kabupaten Bojonegoro berada di angka 74 tahun. Ada peningkatan. Kalau dibandingkan dengan perempuan dan laki-laki, ya, Bapak Ibu, ternyata ada perbedaan umur. Umur perempuan dan umur laki-laki. Umur laki-laki 72,8 tahun. Nah, umur perempuan 74 tahun. Ternyata lebih panjang perempuan. Tetapi di situ berarti ada banyak jandanya. Tapi janda tua Pak ya. Kemudian kalau dilihat dari sisi pendidikan, ya, ini di angka lama sekolah. Di angka lama sekolah ternyata kita masih setara dengan sekolah SMP kelas 2. Kelas 2. Nah, belum lulus SMP. Kenapa? Karena dari jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro 1.363.058 jiwa, ini yang seumur sekolah SMP ini tidak bisa tersekolahkan semua, itu adalah yang sepuh. Maka garapan dari Dinas Pendidikan yang sepuh-sepuh ini bisa tidak dilakukan percepatan kejar paket. Kira-kira sakit betul? Sakit. Harus bisa sebenarnya. Kemarin pernah dicoba, Mbah ditanya, bagaimana kalau percepatan untuk kejar paket? Jawabnya enek sangune tora. Berarti dia yang mikir waktu itu disangoni masa aku rasangoni. Maka ini nanti menjadi PR kita Bapak Ibu, bahwa kejar paket ini untuk percepatan biar nanti yang usia sepuh ini bisa ada kegiatan
kemudian keluar sertifikat. Saged boten Pak Kadis juga. Kira-kira dari Bapak Ibu bisa bukan di tahun ini semuanya tuntas untuk SMP? Insya Allah. Untuk lulus loh mereka. Insya Allah. Ya mungkin kalau proses bisa ya, misalnya proses. Kalau nanti direncanakan Pak Nur, maka di PAPBD bisa disampaikan karena indikator untuk IPM ini pasti nanti dari sisi angka lama sekolah ini menentukan untuk penilaian IPM. Kemudian yang ketiga adalah daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat saat ini Kabupaten Bojonegoro untuk rata-rata masyarakat masih di bawah 11 juta per tahun. Nah, maka ada beberapa yang tentu program kegiatan UPD teknis nanti untuk meningkatkan sisi pendapatan masyarakat. Kemudian di angka kemiskinan, Bapak Ibu, karena tadi PR kita ada 6, angka kemiskinan kita saat ini ada di 153.250 jiwa. Dan sesuai dengan data yang sekali lagi ini menjadi PR kita, karena kita keluar kemiskinan dari 10 besar adalah di tahun 2017. Dari tahun 2016 rilis di tahun 2017. Awalnya Kabupaten Bojonegoro adalah peringkat ke-28 dari 38 kabupaten kota. Dan di tahun 2017 ini berubah yaitu pada peringkat ke-27. Tahun 2017, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 masih berada pada peringkat ke-27. Maka inilah yang harus digenjot untuk program kegiatan mengentaskan kemiskinan, mengurangi angka kemiskinan. Maka ini yang menjadi PR Bapak PJ, bahwa UPD di tahun 2025 nanti untuk memberikan fokus perhatian di dalam menurunkan angka kemiskinan. Dan yang ketiga mengenai angka stunting, bahwa angka stunting alhamdulillah dirilis kemarin di bulan April ini sudah ada penurunan dengan data di 24,2% angka stunting yang awalnya adalah tinggi Kabupaten Bojonegoro melebihi provinsi pusat, dan dirilis pada bulan April kemarin bahwa data stunting sudah mengalami penurunan, yaitu tinggal 10,1%, 14,1%. Gak apa-apa tepuk tangan untuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Artinya ada penurunan 10,1%. Ini karena terjadi untuk kegiatan stunting adalah sinergi antara Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Utamanya adalah siswa-siswa yang ada di masing-masing sekolah. Kemudian untuk kebencanaan juga ada peningkatan, maka menjadi preventif kita. Dan tentu yang terakhir adalah kemandirian fiskal. Bapak Ibu, karena Kabupaten Bojonegoro dengan postur APBD yang tinggi tadi, yang terbanyak adalah dari dana transfer. Kenapa dari dana transfer tadi banyak? Karena posisi produksi puncak migas itu pada angka 247.000 barel per hari produksi. Namun saat ini tinggal 147.000 barel per hari. Pada waktu puncak 235.000 barel, dan hari ini tinggal 147.000 barel per hari. Sudah ada penurunan. Maka yang diharapkan akan ada kemandirian fiskal. Kalau kemandirian fiskal ini
yaitu apa saja yang akan dilakukan, tentu memperkuat ekonomi kerakyatan. Maka ingin jadi, sekali lagi masih menjadi PR kita. Hari ini saya hadirkan Kadisub untuk ke sini, sekalian nanti untuk inovasi, karena di sini tadi ada muatan lokal bahasa daerah, maka inovasi untuk bis sekolah gratis Pak Andi. Nanti bisa nanti kita detailkan, kita detailkan untuk bis sekolah gratis, biar ada saran masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kira-kira dari bis anak-anak SMP ini ada yang naik angkot? Banyak. Padahal donasi kan donasi. Kalau melihat kriteria donasi berarti rumahnya kan dekat sekolah. Tapi banyak yang jauh. Angkot gratis Bu. Berarti kalau ada inovasi kendaraan atau bis sekolah gratis manfaat betul? Baik betul. Baik. Pak Andi nanti bisa disampaikan, diformalkan di sini kalian, karena nanti sore kita detailkan dengan Pak Benji, biar ada inovasi yang disampaikan bahwa di semester ini ada inovasi untuk bis sekolah gratis. Wow. Barangkali dari Bapak Ibu sekalian nanti bisa memberikan saran masukan, karena dari saran masukan ini nanti apakah nanti yang kendaraan jalur ke barat, ke timur dan ke selatan, karena trayek kendaraannya ada di 3 itu ya Pak Andi, timur, barat, selatan. Karena yang kota nanti kan sudah ada bus kota ya. Jadi Pak Andi ini punya bis kota, ini bosnya bis kota ini. Nah, nanti yang dalam kota bisa direncanakan bis kota, kemudian yang mungkin untuk jalur ke selatan, kemudian ke timur, ke barat bisa koordinasi dengan angkutan sekolah atau angkutan yang ada. Bapak Ibu, yang terakhir tentunya bahwa setiap Rabu diharapkan semuanya adalah memakai ini. Ya, habis ini akan ada surat edaran setiap hari Rabu. Kenapa ini perlu diberdayakan, Bapak Ibu? Karena perjuangan ini sampai ini. Kalau saya boleh matur, sekelukit aja bahwa sejarahnya untuk Udeng ini adalah ketika Mbah Harjo Samin, ya Mbah Harjo Kadi, 2 minggu sebelum Kapundhut. Waktu itu saya diundang ke sana. Beliau jam 11 malam kalau nggak salah ngebiko, kalau pengen makamnya Mbah Samin Suro Sentiko itu dipindahkan ke Bojonegoro. Saya dalam hati wah abot ini, abot itu. Memang di tahun 2015 atau 2016 waktu itu sudah pernah Pak Yoto itu berkeinginan bahwa makam Mbah Samin itu bisa dipindahkan ke Bojonegoro. Waktu itu saya, kemudian Pak Amir Zahid, Pak Hanafi masih jadi kepala Bangkesbank, kemudian Pak Yanto yang dulu di Sekjen sini jadi di pariwisata, berangkat ke sana waktu itu di tahun 2016. Pada waktu itu menyampaikan di Sawah Lunto kepada Pemkot, langsung ditolak, tidak diperbolehkan, sehingga kita hanya naik saja di Gunung Ponda. Kemudian pada waktu kemarin ya di akhir 2023 beliau ketika seperti itu, akhirnya kami matur kepada Pak PJ. Dengan matur Pak PJ diperkenankan untuk ke sana, akhirnya mengajak pada keluarga dari Mbah Samin, kemudian leluhur yang ada di Blora dan yang
yang menjaga di sana. Disetujui untuk berangkat ke sana. Kemudian di sana diterima oleh Ketua DPR, kemudian Wali Kota, dan kita menyampaikan maksud. Alhamdulillah kita naik di Gunung Pondang sekitar 2000 meter atau 1970 meter. Kita berangkat naik mengambil daripada tanah makam tersebut hanya berbekal pakai akar karena ini tajam, jadi begini naik, kemudian kita berbekal sampai ke atas. Jadi yang namanya kita naik itu ya pelutiran, kita juga bukan pendaki. Ya. Akhirnya ke sana mengambil dan sampailah di ujung di atas sana. Kemudian di sana kita mengambil. Jadi tanahnya kita cangkul makamnya karena di hanya ada satu itu saja. Jadi ketinggiannya 1970 meter kalau nggak salah. Kemudian di sana kita cangkul, kita ambil dengan pariwisata, kemudian dibawa pulang. Pada waktu kita naik itu ya naik namanya jatuh bangun ya akhirnya bisa mengambil itu. Kemudian kita serahkan kepada pihak keluarga, diupacarakan oleh seluruh pegawai Pemkab, diserahkan kepada keluarga, kemudian dimakamkan sebagaimana layaknya makam orang yang meninggal oleh keluarga. Kemudian di dalam mimpinya katanya Mbah yang putri itu istrinya Mbah Harjo secara gaibnya sudah tenang karena Mbah Samin Surosentiko itu sudah dipindahkan. Pelajaran apa yang kita dapatkan di sana? Ternyata Mbah Samin Surosentiko itu adalah orang yang digdoyo. Pada waktu zaman Belanda, waktu di Margomulyo diasingkan ke Sawalunto, di sana mengawasi 6.000 pekerja paksa, yang mana di sana itu penghasilan terbanyak adalah dari tambang. Sehingga ada pekerja paksa yang masuk di dalam terowongan itu ada sekitar masuknya adalah 190-an meter, jadi hampir 200 meter itu masuk ke dalam hanya mengambil daripada tambang batu bara. Yang namanya melihat dari dokumen-dokumen cara makan itu antri. Setelah selesai malam hari harus tangannya itu diborgol, kakinya diborgol. Kenapa diborgol? Karena diharapkan tidak lari. Nah, betapa kejamnya waktu itu. Nah, dari situ Mbah Samin ini di sana adalah selaku pengawas. Ketika jadi pengawas ini kata di cerita itu selalu menangis. Maka ajaran beliau adalah ada 3 hal, yaitu jujur, sabar, dan trokal. Trokal ini adalah bertahan untuk kebenaran. Maka ini ada simbol yang harus kita buat sebagai budaya dan sebagai etika seni budaya kita, Bapak Ibu. Maka Pemkab Bojonegoro mempergunakan bahwa udeng ini adalah sebagai simbol ajaran Mbah Samin yang baik, yaitu ada 3 hal tadi: sabar, jujur, dan trokal. Maka panjenengan setiap hari Rabu diharapkan memakai udeng. Selain udeng ini Bapak Ibu, karena yang membuat adalah langsung dari orang Samin, ini ternyata pemberdayaan UMKM di sana ini sudah melayani sekitar 90.000, ya lumayan. Artinya kehidupan dari para penjahit di sekitar Samin ini sekarang ada manfaatnya. Saya kira Bapak Ibu nanti memberikan contoh biar setiap Rabu pakai udeng Samin. Pakai apa? Udeng Samin. Saya kira ini biar sebagai kebanggaan kita dengan 3 hal tadi: sabar, jujur, dan trokal. Mudah-mudahan apa yang menjadi ajaran beliau
bisa menjadi kebaikan panjenengan semua sebagai panutan. Oke. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf karena tadi sudah ditelepon dulu dan barangkali nanti sekalian panjenengan semuanya udah gaji ke-13 sudah cair. Sudah cair. Sudah cair.